Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa yang dirahmati Allah. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Panji Aksan, dalam acara kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Rehat, Ruang Sehat. Sebuah acara yang akan membahas masalah kesehatan yang sedang hangat bersama dengan narasumber yang luar biasa pastinya ya. Pertama-tama saya ingin terlebih dahulu menyapa kepada pemirsa yang sudah bergabung bersama kita. Terima kasih sudah bergabung. Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan tidak lupa, saya juga ingin menyapa kepada segenap pasien dan juga pengunjung yang saat ini berada di lingkungan rumah sakit kita tercinta, Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga Banjarbaru. Semoga segera diberikan kesembuhan sehingga dapat kembali berkumpul bersama dengan keluarga tercinta dalam kondisi sehat walafiat. Baik pemirsa sekalian, proses menua adalah proses alamiah yang pastinya akan terjadi pada semua makhluk hidup dan ini tentu saja tidak dapat kita hindari ya. Dan dengan semakin bertambahnya usia tentu akan terjadi perubahan-perubahan dalam diri kita, baik itu dari segi fisik ataupun dari segi psikis. Nah, apalagi memasuki usia senja atau biasa kita kenal dengan istilah lansia, pastinya juga akan mengalami perubahan-perubahan dalam tubuh ya. Mulai dari perubahan fisik seperti kulit yang semakin mengendur, kemudian gerakan semakin melambat, kemudian juga mulai turunnya fungsi pendengaran, fungsi penglihatan juga mulai menurun ya, dan kemudian postur tubuh, kemampuan bergerak juga pastinya akan mengalami perubahan ya. Dan tidak hanya itu saja, terkadang pada lansia ini juga pastinya akan mengalami perubahan dalam psikologis atau dari segi emosional ya. Banyak yang bilang bila sesuai dengan pertambahan usia ini kita menjadi lebih bijaksana secara emosional, tetapi juga ada yang bilang bahwa pada orang yang sudah lanjut usia ini seringkali emosinya kembali seperti anak-anak dalam tanda kutip. Nah, ini pasti sangat menarik juga untuk kita bahas ya. Dan pada lansia ini problem yang juga sering muncul adalah mulai banyak terkena penyakit-penyakit kronis yang mana memang membutuhkan pengobatan, bahkan juga tidak jarang harus minum obat sampai seumur hidup. Nah, ini kemudian pastinya muncullah pertanyaan di benak para pemirsa sekalian, amankah bagi lansia untuk mengkonsumsi obat seumur hidup? Nah, ini tentunya juga akan menarik sekali, akan kita bahas pada hari ini ya. Dan ini juga sangat spesial karena kita bertepatan dengan memperingati Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN yang mana kita peringati setiap tanggal 29 Mei, di mana tema kita pada tahun ini adalah Lansia Terawat Indonesia Bermartabat. Dan untuk membahas topik kita yang sangat menarik pada hari ini, sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat luar biasa, yaitu beliau Dr. Nur Ana Kolimatus Sa'diyah, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrinologi, metabolik, dan diabetes. Assalamualaikum Dr. Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dok hari ini dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Masih semangat dok? Insya Allah. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan dok. Hari ini kita spesial ya dok ya, memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang mana diperingati setiap tanggal 29 Mei. Dan tema kita hari ini adalah amankah bagi lansia untuk mengkonsumsi obat seumur hidup? Ini pasti pertanyaan yang sering kali didengarkan ya dok ya dari pasien, baik itu di klinik ataupun mungkin di ketika kita penyuluhan juga pasti sering sekali ditanyakan oleh para pasien, ini aman nggak sih ketika kita mengkonsumsi obat apalagi seumur hidup terus-terusan, apakah ada efek sampingnya begitu ya dok? Tapi sebelum kita membahas mengenai topik ini dok, juga menarik juga, ini adalah Hari Peringatan Lanjut Usia Nasional di mana tema kita tahun ini adalah Lansia Terawat Indonesia Bermartabat. Nah, ini kira-kira bagaimana untuk kita dapat melihat tema ini, dok? Ya alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya melihat bahwa tema Hari Lansia yang diperingati ini setiap tahun itu meskipun ini setahun sekali, tapi paling tidak sebagai pengingat kita ya bahwa kita harus peduli dengan lansia, karena lansia itu mungkin identik dengan orang tua kita juga ya sebenarnya, dengan nenek kakek kita, orang tua kita. Dimana sebenarnya untuk kita merawat lansia itu adalah sudah sesuai tidak hanya dengan anjuran dari kesehatan tapi juga anjuran dari agama. Terutama sudah ada di Al-Quran dan hadis yang sudah disampaikan oleh Rasulullah bahwa birrul walidain atau kita merawat orang tua, kita mengunjungi orang tua, kemudian kita berbakti kepada orang tua, itu tidak hanya sekedar
jangkauannya mungkin dunia juga itu adalah berpahala. Jadi ini merupakan kalau menurut saya ini Hari Lansia Nasional ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagai suatu pencetus atau trigger bahwa kita diingatkan lagi bahwa kita harus peduli dengan orang tua kita, dengan siapapun yang lebih senior daripada kita ya, itu adalah suatu hal yang sangat baik seperti itu. Ya. Baik. Ya, apalagi Bang pada lansia ini tentu saja terjadi perubahan-perubahan ya Dok ya, Iya, betul. dalam dirinya dan juga pastinya memerlukan perawatan yang khusus, memerlukan support yang khusus lagi ya, apalagi dengan memaknai Hari Lansia ini kita juga bisa menjadi lebih sadar untuk kita bisa merawat orang tua kita atau mungkin kakek nenek kita, saudara-saudara kita yang sudah lansia, bahwa memang mereka membutuhkan perhatian khusus bagi kita yang masih muda sehingga dapat menjaga kesehatannya dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, begitu ya Dok? Iya. Ya, oke Dok. Kemudian ini juga terkait dengan perubahan-perubahan tadi Dok ya, pastinya terjadi banyak sekali perubahan pada lansia. Ini kira-kira perubahan apa saja sih Dok yang bisa terjadi pada orang yang lanjut usia Dok? Pada lansia itu ternyata ada perubahan yang bisa kita pelajari dan itu sudah ada ilmunya tersendiri. Sebenarnya ada ilmu geriatri, bahkan saking mungkin kita sangat peduli itu ilmu geriatri itu merupakan salah satu cabang ilmu penyakit dalam juga, tapi di dalamnya adalah mempelajari bagaimana ilmu geriatri itu yang ternyata sangat kompleks. Kalau istilah kedokteran itu giant geriatri itu ada 13 I. Termasuk immobility ya, mungkin imunitas, kemudian ada iatrogenik. Iatrogenik itu yang berkaitan dengan obat, di mana memang ada penyakit-penyakit yang akan timbul dikarenakan obat-obatan tersebut. Jadi memang untuk geriatri ini selain kita ingin memberikan perawatan yang spesial, kita dalam memilih obat pun itu harus mempertimbangkan hal-hal yang jangan sampai itu akan merugikan para lansia. Jadi ada istilah polifarmasi. Ya, polifarmasi adalah pemberian obat-obatan yang sangat banyak ya. Terkadang saya juga cukup prihatin, misalnya ada seorang geriatri itu pasti semakin bertambah usia apabila memang kesehatannya itu kurang bagus, itu tidak berkurang penyakitnya, malah justru bertambah ya. Jadi penyakitnya bertambah terus, otomatis obatnya memang terus bertambah. Nah ini yang memang perlu disadari bahwa kita harus bijak memberikan obat-obatan dan merawat lansia. Ya seperti itu. Jadi pasti tentunya banyak sekali perubahan yang dapat terjadi pada lansia, bahkan sampai ada cabang ilmu khususnya ya Dok ya. Iya betul. Yaitu penyakit dalam subspesialis geriatri yang khusus untuk menangani lansia, karena memang banyak sekali perubahan-perubahan pada lansia yang perlu kita perhatikan lebih rinci lagi, begitu ya Dok? Iya betul. Dan tentunya tadi selain terjadi perubahan pada fisik juga bisa terjadi perubahan dari segi psikis ataupun emosional ya Dok ya? Ini kira-kira bagaimana Dok perubahan itu Dok? Iya, memang seorang lansia itu kalau di Al-Quran sudah disebutkan ya di salah satu surat yang ada di Al-Quran bahwa apabila seseorang dipanjangkan umurnya, maka dia akan dikembalikan seperti anak-anak. Jadi ini memang harus disadari oleh siapapun, termasuk oleh keluarganya, anak-anaknya, dan kita sebagai seorang dokter ya juga untuk saya himbauan kepada masyarakat bahwa jangan pernah menyakiti hati orang tua. Ya, karena kalau kita menyakiti hati orang tua itu akan menimbulkan depresi, karena orang tua itu lebih mudah depresi. Dia lebih mudah kesepian ya. Dia lebih mudah merasa tidak dihargai gitu. Padahal mungkin sebenarnya anaknya atau keluarganya atau lingkungannya sudah memberikan penghargaan, tetapi karena saking sensitifnya itu menjadikan orang tua itu punya sifat yang seperti itu. Itu harus disadari, bahkan di Al-Quran pun disebutkan kita sama orang tua tidak boleh membantah, bahkan kita tidak boleh berkata gitu ya. Kalau orang tua memanggil harus segera kita datang. Itu saya kira sangat bagus sekali anjuran dari agama itu. Kalau kita kaitkan dengan ilmu kedokteran itu ternyata sangat-sangat sesuai. Karena apa? Memang lansia itu problematika bukan hanya sekedar banyaknya sakit atau penyakit yang diderita, tetapi juga masalah
itu tadi mudah depresi ya. Jadi secara psikis itu juga mengalami perubahan karena memang organ-organ itu sudah mulai mengalami penurunan. Tapi ya memang jangan salah ya. Tapi ada geriatri yang sukses ya. Salah satunya mungkin yang sudah dicontohkan juga oleh Rasulullah. Beliau justru mendapatkan gelar sebagai Rasulullah itu, sebagai Rasul Allah, utusan Allah itu justru di usia-usia menjelang di atas 50 tahun. Jadi tidak ada alasan bahwa usia geriatri, usia 50 tahun, 70 tahun itu mandek ya kreativitasnya, kemudian tidak bisa mandiri. Nah, ini dari segi lansia itu juga kita harus memberikan semangat gitu ya, memberikan semangat bahwa lansia itu juga masih bisa berkontribusi bahkan untuk negara, karena banyak juga presiden-presiden di dunia ini yang usianya lansia. Ya, dan bahkan mungkin ya rata-rata mungkin kalau kita lihat juga lansia juga ya, di awal beliau menjadi seorang pemimpin negara atau mungkin pemimpin apa ya, memang di usia itu kalau kita bisa memanfaatkan kesehatan dari segi fisik maupun psikis itu insya Allah bisa berakhir dengan bagus ya gitu. Jadi lansia itu tetap bisa semangat dan bisa bermanfaat untuk orang lain juga gitu. Dan sudah banyak contohnya juga seperti Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, kemudian mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Muhammad ini juga masih bisa sukses memimpin negara di usia senja. Iya, jadi memang tidak boleh kita menganggap enteng bahwa wah lansia kemudian kita sia-siakan seperti itu. Nah ini ternyata lansia itu juga masih banyak yang bisa memberikan manfaat, dan kalau lansia itu berperan ya, insya Allah nanti akan juga ikut tadi ya, seperti dengan tema lansia, Hari Lansia Nasional ini akan bisa mensupport juga ya untuk negara, bahkan bisa memberikan kontribusi lah untuk negara, meskipun mungkin di tingkat keluarga, di tingkat lingkungannya seperti itu. Jadi semua pasti punya waktunya masing-masing dan tidak ada kata terlambat begitu ya Dok? Iya betul. Dan Masya Allah sekali di Al-Quran juga sudah disebutkan bahwa memang betul pada lansia ini juga mengalami perubahan emosional, tadi seperti dikatakan kembali seperti anak-anak begitu ya Dok emosinya. Jadi memang kita sebagai yang muda ini perlu lebih sabar lagi dalam merawat lansia, perlu lebih peduli lagi karena hatinya ini kembali halus lagi. Jadi memang kita perlu lebih berhati-hati lagi dalam merawat saudara-saudara kita, orang tua kita, mungkin kakak nenek kita yang sudah lansia begitu ya Dok. Dan kembali lagi tadi ke masalah kesehatan nih Dok ya, di mana pada lansia ini memang sering sekali mengalami penyakit-penyakit kronis yang memerlukan pengobatan seumur hidup. Nah ini kira-kira penyakit apa saja sih Dok yang biasanya sering sekali pada lansia dan membutuhkan pengobatan seumur hidup nih Dok? Iya, untuk penyakit kronis itu memang memerlukan pengobatan seumur hidup. Tetapi kita memang harus bijak ya dalam memberikan obat untuk para lansia ini. Kalau bisa kita harus meminimalisir atau mensimpelkan obat yang kita berikan. Ya, kalau misalnya obat yang diberikan itu harus sekian banyak macamnya itu, kita harus berusaha menyimpulkan bagaimana. Seperti misalnya untuk diabetes ini ya. Untuk diabetes itu misalnya pada lansia yang harus memberikan suntikan insulin, diberikan suntikan insulin itu harus ada syaratnya. Kalau kita mengedukasi pasien, karena pasien diabetes itu juga harus diberikan obat seumur hidup, bahkan mungkin insulin juga seumur hidup ya. Cuma kita perlu ada suatu edukasi yang lebih ya. Kalau pada lansia, kalau bisa harus didampingi oleh anaknya. Kemudian menyuntiknya itu juga harus karena kan penglihatannya mungkin sudah tidak awas, jadi nanti takutnya mutar obatnya itu dosisnya kelebihan. Jadi memang di diabetes sendiri itu ada suatu penilaian. Kalau misalnya orang itu udah lansia, kita tidak terlalu strict untuk menurunkan gula darahnya seperti orang dewasa. Misalnya HbA1c ya. HbA1c pada orang dewasa, masih dewasa muda ya, mungkin masih usia produktif. Itu HbA1c-nya 6,5. Di atasnya sedikit 7 gitu ya. Tapi kalau lansia kita masih boleh di atas 7. Kita tidak terlalu rigid lah. Ya, karena apa? Yang kita takutkan justru dengan pemberian obat yang dosisnya berlebih,
atau dosisnya sebenarnya sesuai takaran, tapi justru menimbulkan efek yang tidak diinginkan, yaitu hipoglikemi. Sehingga guideline nasional ataupun internasional untuk diabetes lansia itu tidak harus di bawah 7, cukup di bawah 8 atau 7,5 lah. Kemudian gula darahnya juga nggak strik-strik amat, kita nggak ini gulanya gimana ya orang tua saya, misalnya ada konsultasi ya, gulanya 250. Tapi kalau orang tuanya udah lansia dan dia sepertinya performa bagus, nyaman, kita tidak bisa memaksakan atau menyamaratakan dengan yang usia lebih muda. Itu juga berlaku untuk obat hipertensi. Untuk obat hipertensi juga seperti itu. Jadi kita tidak terlalu strict untuk menurunkan. Karena apa? Kalau kita terlalu strict memberikan obat diabetes atau hipertensi dengan dosis yang masih besar sama dengan waktu usianya masih 50 atau usia 55, justru akan menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan dan ini lebih membahayakan. Iya, seperti itu. Baik, jadi ternyata pengelolaan penyakit pada lansia ini juga berbeda ya dok ya? Iya, betul. Bahkan targetnya pun juga berbeda, tentu dengan obat-obatan yang berbeda dan juga pasti sudah dipertimbangkan tingkat keamanannya bagi lansia. Kemudian dokter, jadi kita membahas mengenai lansia, tetapi mungkin para pemirsa ini masih bertanya-tanya, sebenarnya yang disebut dengan lansia ini kalau usianya sudah berapa sih dok? Iya, kalau disebutkan ada yang menyebutkan 60 tahun ya kalau di Indonesia. Ada di negara tertentu tuh 65. Iya, tapi kalau kita lihat di sini kan usia pensiun gitu aja ya. Kita lihat ya di Indonesia ada yang 55, ada yang 56, ada yang 58 gitu ya. Jadi di atas 50 itu ada yang sudah menganggap sebagai lansia, tapi ya cut off-nya itu atau batasannya itu ya 60-an lah. Ya, tapi kan namanya usia itu ada usia 60 tapi kok kelihatan masih seperti 40 itu berarti usia yang ya, itu tadi umur biologis ya sama umur kronologis itu beda ya. Jadi makanya tadi meskipun usia 60 tapi kok masih kegiatannya masih seperti lebih muda ya karena mungkin support dan apa ya kondisi kesehatannya sudah begitu terawat bagus. Iya. Jadi tergantung dari kondisi pasiennya juga ya dok ya. Nah kemudian dok tadi memang ada beberapa penyakit yang memerlukan pengobatan seumur hidup seperti diabetes dan hipertensi. Kemudian ini banyak sekali yang menanyakan sebenarnya aman nggak sih dok bila kita mengkonsumsi obat seumur hidup? Banyak juga pasien yang akhirnya merasa, aduh saya kok minum obat terus ya, akhirnya tiba-tiba menghentikan pengobatannya sendiri. Nah ini kira-kira bagaimana dok? Iya, tapi kalau berdasarkan pengalaman saya ya itu lansia itu dibagi 2 atau 3 ya. Jadi dalam hal kepatuhan minum obat. Karena ini saya terapkan di orang tua saya sendiri ya. Jadi orang tua saya sendiri itu termasuk ya ibu saya udah berumur 82 tahun, masih sehat ya. Tetapi ibu saya itu jadi tipe seperti ada tipe di mana lansia itu harus minum obat. Ya, kalau obatnya belum habis pun dia udah kepingin minum obat lagi. Mencari obat gimana pokoknya harus ada obat. Itu adalah tipe lansia yang sangat sadar dengan harus minum obat, bahkan dia harus cari obat gitu ya. Itu orang tua saya seperti itu. Kalau obat hipertensi udah mau habis aja beliau sudah harus segera ada obatnya ya seperti itu. Tapi ada juga orang lansia yang mungkin agak tidak peduli ya. Tidak pedulinya maksudnya udahlah obat habis ya udah selesai gitu ya. Kemudian ada yang patuh dengan perintah kita. Nah, ini semua saya kira tergantung dari cara kita memberikan edukasi kepada pasien dan cara kita memberikan manajemen kepada lansia itu untuk pemberian obat. Nah, memang ya seharusnya seorang lansia itu kalau memang dibutuhkan obat seumur hidupnya, kalau memang itu kenyataannya seperti itu ya. Misalnya kayak hipertensi memang harus seumur hidupnya minum obat, ya tetap kita berikan, cuma kita harus mencari jenis obat yang simple dan aman untuk lansia, paling tidak yang agak soft ya. Kita mulai dari dosis kecil ya, start low, go slow istilahnya kita gitu. Dimulai dari kecil, dosis kecil, dan kita menaikkan dosis obatnya pun tidak terlalu agresif. Ya, seperti itu. Kemudian sebaiknya memang dipilih jenis obat yang udah kombinasi jadi satu. Kita istilahnya fixed dose combination.
Jadi kalau harus minum obat tensi 2 macam, nggak ada salahnya kita pilih obat yang satu pil, cuma isinya kombinasi. Itu supaya hal-hal tidak yang terlalu banyak obat iya, tensi hal-hal juga. yang seperti itu. Ya. Kemudian pada lansia saat minum obat itu juga sebaiknya dipisahin karena sering lupa kan. Ini saya udah minum obat apa belum ya hari ini? Minum obat tensi, minum obat lagi, Minum obat tahunya lagi. ngedrop Iya. atau gula itu. Jadi ada wadah khusus ya, wadah khusus pagi, siang, sore itu ada kan. Sebaiknya memang para pemirsa yang punya lansia, kemudian lansianya ingin sehat, kemudian obatnya diminum teratur, kita nggak perlu nyuruh-nyuruh dan udah langsung tersedia, itu ada kok tempatnya. Ya, pagi, siang, sore. Kemudian kalau ini udah kosong berarti tadi saya lupa ya minum obat apa enggak. Soalnya kalau tidak seperti itu nanti takutnya kedobel tadi. Iya. Antara kedobel atau juga kelupaan. Iya, gitu. kelupaan. Jadi setiap hari harus rajin disediakan, dilayani. Dan kemudian lansia-lansia yang memiliki anak atau keluarga yang sangat aware itu sangat beruntung. Ya. Itu adalah orang tua yang sangat beruntung karena memiliki anak yang perhatian terhadap orang tuanya. Tetapi tidak bisa dipungkiri ya, ada lansia yang hidup sendiri. Ya. Nah, saya juga sering mendapatkan itu lansia yang hidup sendiri. Nah, ini yang lansia hidup sendiri itu kita edukasinya harus lebih. Dan juga kita harus mengarahkan obat, cara minum obat yang benar. Kalau jangan kelebihan, kalau perlu kita memberikan obat jangan banyak-banyak. Ya, jangan banyak-banyak dalam hal jenisnya maupun jumlahnya. Karena itu justru takutnya membahayakan nanti kalau lupa diminum semua atau bereaksi antar obat ya, polifarmasi itu juga akan membahayakan seperti itu ya. Baik, jadi pastinya support dari keluarga ini amat sangat penting ya dok bagi betul. kesehatan lansia, dan seperti sudah disampaikan tadi bahwa bagi pasien-pasien yang memerlukan pengobatan seumur hidup, memang pastinya sudah kita pertimbangkan bagaimana efek obatnya, pasti sudah kita perhitungkan obat-obat yang aman untuk lansia, bahkan dari segi dosis maupun jumlahnya akan disesuaikan sehingga insya Allah pasti aman bila dikonsumsi seumur hidup. Ya, insya Allah. Justru bila sudah diresepkan tetapi tidak dikonsumsi malah akan berbahaya bagi penyakitnya ya dok ya. Iya, betul. Ya. Dan nanti ya bagi keluarga di rumah juga bisa mendampingi, jangan sampai obatnya ini kelebihan atau mungkin kelupaan ya. Jadi supaya tepat jadi ditata Ya. supaya mudah untuk dilihat dan mudah untuk dijangkau oleh lansia. Baik. Ya. Ya, kemudian nih dok, selain minum obat rutin, minum obat teratur sesuai dengan anjuran dokter, adakah yang bisa dilakukan bagi lansia untuk bisa menjaga kesehatannya dok? Iya, jadi memang untuk lansia ini terkadang ada gejala yang sebenarnya itu berbahaya bagi lansia, tapi mungkin bagi orang yang belum lansia itu hal yang sepertinya sepele. Ya. Salah satunya apabila ada lansia itu mengeluh tidak mau makan ya, atau nyeri perut, itu sebenarnya warning. Karena saat dia tidak mau makan, lansia tidak mau makan atau nyeri perut, itu sebenarnya sudah terjadi perubahan di dalam tubuh lansia itu. Mungkin itu tanda infeksi, bisa aja. Karena tanda infeksi pada lansia beda dengan tanda infeksi yang bukan lansia. Kalau yang bukan lansia itu harus ada panas ya. Kalau dicek laboratnya leukositnya tinggi. Pada lansia tidak seperti itu. Lansia yang tidak panas pun mungkin dia infeksi. Leukositnya juga nggak harus terlalu tinggi. Dan yang sering terjadi itu adalah apabila ada keluhan misalnya problem makan tadi. Karena problem makan itu ternyata sebenarnya proses imunitas ya, proses inflamasi itu terjadi pada lansia. Jadi memang sebagai seorang tenaga kesehatan harus waspada dan mempelajari perubahan-perubahan fenomena pada lansia tersebut. Nah, ini yang juga harus diedukasikan kepada anaknya ya. Jadi anaknya kalau memang tidak tinggal serumah, sering-seringlah dikontrol ya, mungkin dikontak. Sekarang kan sudah teknologinya udah canggih, dipasanglah CCTV di situ bisa dilihat dari tempat anaknya kan ada. Nah, itu silahkan, kemudian bisa video call karena sekarang juga lansia-lansia pada pinter juga video call bisa. Jadi teknologi-teknologi yang bagus ini kita gunakan untuk kita merawat orang tua itu dengan sebaik-baiknya. Seperti itu, ya.
Baik, jadi memang support keluarga ini sangat dibutuhkan bagi lansia untuk bisa tetap semangat dan juga menjaga kesehatannya. Baik dok, mungkin terakhir dok, ada yang ingin disampaikan kepada para pemirsa sekalian, baik itu lansia atau mungkin di sini ada teman-teman, saudara-saudara kita yang saat ini merawat orang tua atau kakek neneknya yang sudah berusia lanjut. Adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan dok? Iya, dalam menjaga kesehatan lansia, terkadang kan kita mungkin hanya kita mungkin berjauhan di situ itu. Saat kita merawat lansia itu perlu ketulusan, ya, perlu ketulusan, perlu empati. Karena apa? Kalau kita tidak ada ketulusan, orang tua itu tahu loh, ya ini anaknya dari segi body language-nya tahu. Jadi yang perlu kita menjaga lansia itu apa? Sentuhan, ya. Tidak hanya sekedar mungkin orang tua perlu didengarkan, ya, perlu diberikan kasih sayang itu dalam bentuk sentuhan, kemudian perlu ditemani. Jadi kalau misalnya berjauhan, ya, tetaplah harus sering-sering datang kepada orang tua. Kan kadang cuma ngirim uang aja gitu kan, obatnya dibelikan, tidak hanya sekedar itu, karena orang tua juga perlu bagaimana diperhatikan dengan baik lahir maupun batinnya. Itu yang sangat penting untuk kesehatan lansia, karena tadi dalam segi psikis maupun fisiknya sudah mulai mengalami penurunan itu, ya. Jadi harus sangat menjaga dan menghargai orang tua. Seperti itu, ya. Baik pemirsa sekalian, sangat menarik sekali pembicaraan kita pada hari ini ya, untuk memperingati Hari Lanjut Usia Nasional, di mana seiring dengan pertumbuhan usia pasti terjadi perubahan-perubahan dalam tubuh kita ya. Begitu juga yang terjadi pada lansia, pasti mengalami perubahan baik dari segi fisik ataupun psikis, yang mana ini harus lebih kita perhatikan lagi, harus kita lebih aware lagi. Dan memang bagi lansia-lansia yang memerlukan pengobatan seumur hidup, ini juga harus diperhatikan ya, bahwa obat yang kita berikan pasti sudah kita perhitungkan matang-matang, baik dari segi jumlah ataupun dosisnya, sehingga memang aman untuk dikonsumsi seumur hidup dan malah justru berbahaya bila tidak dikonsumsi. Dan tentunya sekali lagi support dari keluarga, support dari anak-anak tercinta ini sangat dibutuhkan bagi lansia, baik itu support dari segi fisik ataupun dari segi lahir batin ya, supaya lansia bisa tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan dapat tetap bermanfaat bagi bangsa dan negara. Baik, terima kasih Dr. Ana atas waktunya, atas sharing-sharing ilmunya hari ini. Tentunya sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi pemirsa di rumah yang menyaksikan. Terima kasih dok. Iya, terima kasih. Dan bagi pemirsa di rumah, jangan lupa untuk tetap saksikan acara kesayangan kita, Rehat, di channel YouTube RSI Sultan Agung dan juga di channel Hospital TV Sultan Agung ya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe serta nyalakan tombol notifikasi sehingga tidak ketinggalan video-video kita yang lain. Saya Dr. Panji Aksan beserta dengan semua kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.